Selamat datang Piala Dunia. Aku berani bilang kalau level kita udah bukan cuma seputar Asia Tenggara lagi. Timnas Indonesia U17 baru aja memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kabar ini datang langsung dari AFC alias Federasi Sepak Bola Asia. Jadi setelah menang lawan Yaman di ajang Piala Asia U17, tiket ke Piala Dunia pun langsung dikantongin Timnas Indonesia. Kemenangan ini jadi langkah besar buat tim muda Indonesia. Apalagi kalau ngelihat gimana performa mereka sejauh ini. Pertandingan lawan Yaman sendiri berlangsung Senin malam 7 April 2025 waktu Indonesia. Lokasinya di Stadion Prince Abdullah Al Faisal di Jeddah. Indonesia tampil sangat meyakinkan di laga ini dan menang telak 4-1. Yang bikin seru, Evandra Florasta tampil luar biasa dengan 2 golnya. Sisanya disumbang oleh Zaha Bigoli sama Fadli Alberto. Sedangkan Yaman cuma bisa membalas lewat penalti dari Mohamed Al-Garas. Kalau kita lihat dari segi permainannya, kelihatan banget kalau Indonesia bukan cuma sekedar main aja. Ada progres yang jelas. Mereka udah menang juga di pertandingan sebelumnya lawan Korea Selatan dengan skor 1-0. Dan jangan lupa, itu adalah tim Korea Selatan. Tim yang nggak bisa dianggap remeh, apalagi di level usia muda. Jadi dari 2 pertandingan Indonesia udah ngantongin 6 poin dan duduk nyaman di puncak klasemen grup C. Yang bikin makin spesial, kemenangan ini langsung mengantar Indonesia ke babak perempat final. Dan sesuai aturan dari AFC, 2 tim teratas di grup yang masuk 8 besar otomatis dapat tiket ke Piala Dunia U17. Jadi ya bisa dibilang, kemenangan atas Yaman ini bukan cuma soal poin, tapi juga soal masa depan karena akhirnya Indonesia bisa kembali tampil di panggung dunia. AFC juga nggak ketinggalan ngumumin langsung kabar gembira ini. Mereka menulis di laman resminya kalau Indonesia memastikan tempat di babak gugur setelah mengalahkan Yaman. Dan karena 2 kemenangan beruntun itu, otomatis Indonesia juga lolos ke Piala Dunia U17 yang bakal digelar di Qatar nantinya. Oh iya, Indonesia kali ini jadi negara Asia keempat yang udah lolos ke turnamen dunia itu. Sebelumnya udah ada Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi dan Uzbekistan yang udah duluan memastikan tempat di Piala Dunia. Jadi Indonesia nyusul mereka dan jadi salah satu dari sedikit negara Asia yang akan mewakili benua ini. Piala Dunia U17 2025 sendiri rencananya bakal digelar di Qatar mulai 3-27 November. Total ada 48 tim dari 6 konfederasi FIFA yang bakal bertanding. Jadi bisa dibayangin ya, berapa besarnya panggung ini buat para pemain muda Indonesia. Mereka bakal bersaing sama tim-tim terbaik dari seluruh dunia. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, ini adalah kali kedua Indonesia tampil di Piala Dunia U17. Yang pertama itu di edisi sebelumnya, tapi waktu itu kita dapat jatah sebagai tuan rumah. Nah, kali ini beda cerita. Kita lolos bukan karena jadi tuan rumah, tapi murni karena kerja keras dan hasil dari pertandingan. Ini jelas jauh lebih membanggakan. Dan yang menarik juga, tim ini dilatih oleh Nova Arianto. Selain kepiawaiannya dalam membentuk tim yang solid, Coach Nova juga dikenal berani ambil langkah yang mungkin nggak populer, tapi punya dampak yang positif. Salah satunya adalah kebijakan membatasi akses media sosial buat anak-anak asuhnya selama turnamen. Mungkin buat sebagian orang itu terdengar kaku, tapi menurut aku itu keputusan yang cerdas. Di usia muda, pemain gampang banget terdistraksi sama komentar-komentar netizen atau tekanan dari luar. Dengan membatasi sosmed, fokus mereka benar-benar tertuju ke lapangan, bukan ke followers ataupun jumlah like-nya. Dan hasilnya ya kelihatan, performa mereka stabil dan nggak kelihatan keganggu hal-hal di luar sepak bola. Mungkin buat sebagian orang nama Coach Nova ini masih terdengar baru di level internasional. Tapi buat yang ngikutin sepak bola lokal, dia udah cukup lama aktif di dunia kepelatihan, terutama di kelompok umur. Menurut aku pribadi, Coach Nova ini punya pendekatan yang pas buat pemain muda. Disiplin tapi nggak kaku, tegas tapi ngasih ruang buat pemain untuk berkembang. Salah satu bukti keberhasilan pendekatan ini ya ini, gimana dia bisa bikin tim yang solid dan konsisten di 2 laga awal Piala Asia. 2 kemenangan langsung lawan tim sekelas Korea Selatan dan Yaman. Jelas bukan hal yang gampang. Apalagi di level U17 di mana kadang pemain muda masih suka naik turun performanya. Tapi tim ini kelihatan tenang, pede dan kompak banget di lapangan. Yang perlu kita apresiasi juga adalah dukungan dari para supporter.
Meski mainnya jauh di Jeddah sana, semangat para supporter tetap terasa. Mulai dari yang nonton bareng di Indonesia sampai yang langsung datang ke stadion. Ini bukti kalau dukungan moral dari publik memang punya pengaruh besar buat semangat tim. Timnas U17 ini disebut sebagai Garuda Muda dan mereka jelas ngangkat harapan kita semua buat masa depan sepak bola Indonesia. Kalau ngomongin soal pemain, salah satu yang jadi sorotan tentu aja Evandra Polorasta. 2 golnya lawan Yaman bukan cuma soal angka, tapi juga nunjukin insting striker muda yang tajam. Dia punya positioning yang bagus dan penyelesaian akhir yang juga bagus. Zahabi Goli dan Padli Alberto juga nggak kalah keren. Mereka punya peran penting di lini tengah dan depan. Gol mereka bukan cuma sekedar penyelesaian, tapi juga hasil dari permainan kolektif yang rapi. Melihat cara mereka main, rasanya pengen terus ngikutin perjalanan mereka ke depan. Tapi tentu, meskipun kita udah seneng banget dengan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia, perjuangannya belum selesai. Di Piala Asia U17 sendiri masih ada jalan yang harus dilalui. Target berikutnya tentu melangkah sejauh mungkin, bahkan kalau bisa sampai final. Karena semakin jauh kita melaju, semakin besar juga pengalaman yang bisa didapatkan oleh pemain-pemain muda ini. Dan nanti di Piala Dunia lawan yang dihadapi jelas lebih berat. Ada tim-tim kuat dari Eropa, Amerika Selatan, dan Afrika yang juga bawa talenta-talenta muda terbaik mereka. Tapi justru disitulah tantangannya. Kalau kita mau maju ya harus berani bersaing di level itu. Anggap aja ini semacam ujian untuk melihat seberapa jauh kualitas kita dibanding negara-negara besar. Kalau aku pribadi sih ngerasa kalau tim ini punya potensi yang besar, asal dijaga kontinuitasnya. Jangan sampai setelah event ini pemain-pemain malah hilang dari radar. Banyak kasus sebelumnya di mana pemain muda bersinar di turnamen, tapi kemudian nggak dikawal dengan baik karirnya. Nah kali ini semoga berbeda. Harus ada sistem yang mendukung mereka buat terus berkembang, baik di klub maupun di timnas usia yang lebih tinggi. Selain itu, PSSI juga punya PR besar buat ngejaga momentum ini. Jangan sampai pencapaian ini cuma jadi euforia sesaat. Harus bisa dimanfaatkan buat membangun program jangka panjang. Kita udah mulai lihat hasil dari pembinaan usia dini, tinggal dilanjutin aja. Karena sepak bola itu proses yang panjang, butuh konsistensi dan arah yang jelas. Dan yang terakhir buat para pemain timnas U17, silakan nikmati momen ini tapi jangan cepat puas. Ini baru permulaan. Lolos ke Piala Dunia itu hebat, tapi tantangan sebenarnya ada di depan mata. Semoga kalian bisa terus menunjukkan semangat juang, disiplin, dan tentu aja tetap main dengan hati. Sekali lagi selamat buat Coach Nova Arianto, para pemain, staf pelatih, dan seluruh pendukung Garuda Muda. Kalian udah bikin bangga bangsa ini. Perjalanan belum selesai, tapi sejauh ini kalian sudah ngasih harapan yang besar buat masa depan sepak bola Indonesia. Terus terbang tinggi Garuda Muda.